Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Setaningtia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan memperkenalkan apa yang disebut dengan PMM atau Program Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan mengikuti program tersebut, wacana dari Kementerian, Kemendikbud, dari pemerintah juga, yang dimana manfaat itu sangat kami rasakan, utamanya saya rasakan karena apa? Di sana ada fasilitas yang begitu banyak, ada yang namanya terutama dalam keuangan ya, jadi kita terbantu adanya UKT yang nantinya akan dibuat untuk membayar kuliah kita di tempat mana kita kuliah tersebut saat ini. Misalkan saya sedang di Unisnu, berarti saya akan di UKT-nya akan diberikan ke Unisnu. Namun yang perbedaannya adalah yang biasanya saya kuliahnya itu hanya di universitas saya sendiri, di Unisnu, nanti saya akan berkesempatan kuliah di tempat univ lain. Misalkan saat ini saya diterimanya di Universitas Sriwijaya, tepatnya di Sumatera Selatan. Nah, saya sendiri itu bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan perkuliahan dengan memilih mata kuliah sendiri, apapun yang saya inginkan. Artinya saya bisa melakukan, bisa memperoleh ilmu yang tidak hanya ada di Unisnu. Misalkan di Unisnu kan belum ada yang namanya fakultas kedokteran. Di sana ada fakultas kedokteran, saya bisa memilih fakultas kedokteran di sana tanpa memikirkan biaya untuk perkuliahan di sana. Di mana saya itu tidak perlu untuk membayarkan uang sepeser pun, namun saya bisa merasakan manfaat dari kegiatan tersebut untuk memperoleh ilmu, wawasan, atau teman-teman dari kegiatan tersebut saat ini, atau PMMDN gitu ya. Kedua adalah adanya kontribusi sosial, yang di situ adalah mata kuliah modul Nusantara. Di mata kuliah tersebut saya bisa mempelajari apa sih daerah, keunggulan dari daerah sana, misalkan makanan khasnya, teman-teman di sana, adat istiadatnya, budayanya. Selain saya mengenal adat atau daerah sana, Sumatera Selatan, saya juga berkesempatan mengenal teman-teman dari berbagai daerah lain, karena kegiatan ini kan diikuti oleh semua daerah, tidak hanya dari Unisnu sendiri, tapi ada yang dari mungkin dari NTT, dari Papua. Jadi saya mempelajari budaya mereka. Jadi kita mentransfer budaya kita ke daerah lain, atau daerah lain mentransfer budaya ke kita, seperti itu. Mengenalkan budaya Jepara seperti apa. Kemudian selain itu, keunggulannya apalagi, menambah wawasan pasti ya. Terus kita bisa mengenal daerah lain, meskipun saat ini saya hanya mengikuti kegiatan program PMMDN ini secara daring, tapi tidak menghambat sesuatunya itu menjadi sulit, karena kita bisa memanfaatkan adanya media Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya. Itu kan perlu dimanfaatkan. Otomatis kita menambah ilmunya dengan apa? Yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, karena ternyata ada beberapa teman itu belum bisa memanfaatkan teknologi saat ini. Berarti kan ini sangat bermanfaat ya. Jadi untuk himbauan untuk teman-teman ke depan atau yang sedang melihat live ini, kegiatan saat ini, adalah jangan menutup diri untuk selalu mengikuti kegiatan apapun yang ada di perkuliahan atau kampus kita. Apapun itu kegiatannya pasti sangat memberikan manfaat atau memberikan ilmu buat kita untuk menjadi seseorang atau mahasiswa yang lebih berkembang dan lebih bermanfaat, karena ini sangat pengaruh ke perkembangan kita ke depan, untuk mungkin pengalaman kita atau menambah wawasan gimana cara kita bersosialisasi kepada masyarakat atau kepada teman-teman atau kepada kolega yang lebih tinggi, kayak gitu ya. Namun meskipun banyak kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya tidak lain adalah kendala untuk
apa ya, fee-nya sebenarnya bukan lebih ke fee ya, tapi lebih ke ini kan kita diberikan uang saku per bulannya itu sekian rupiah. Nah, untuk pencairan dananya itu lebih sulit, maksudnya tidak belum, jadi kita harus lebih ekstra bersabar ya, untuk lebih ekstra bersabar untuk menerima fee-nya tadi. Terus masih banyak dosen dari beberapa universitas itu belum terlalu paham dengan program ini atau dengan sistem ini. Karena apa? Karena kebanyakan itu dosen menuntut kita sebagai mahasiswa, tapi dari pihak dosen itu atau universitas tersebut itu sebenarnya belum benar-benar paham. Karena ada beberapa teman itu atau kita atau saya ya, itu terkendala soal penilaian atau mungkin jamnya yang kurang enak, maksudnya perjanjian jam sekian ternyata dosennya itu nggak bisa, dan tiba-tiba memberikan tugas yang begitu banyak, tapi tentunya pas ada manfaatnya ya di situ, karena dosen memberikan tugas yang begitu banyak itu akan melatih kita untuk lebih cepat tanggap atas tugas atau kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, dan berlatih untuk menggunakan waktu sebisa mungkin, karena kita pastinya setelah menjadi mahasiswa tentunya kita akan mencari pekerjaan atau menjadi seorang pekerja kayak gitu. Apalagi untuk yang lainnya itu belum ada ya, mungkin kekurangannya dan kelebihannya itu lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Tapi perlu kalian pahami atau kalian ketahui, perlu kalian untuk misalkan ini nanti ada program seperti ini, jangan takut untuk mengikuti atau jangan takut untuk aware dengan apapun itu, karena pasti akan memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kita semua. Saya kira cukup untuk testimoni kali ini, karena saya juga secara daring ya, tapi kalau misalkan kalian bisa berkesempatan mengikuti luring, baiknya kalian mengikuti, karena kalian itu nanti akan disuguhkan dengan semua apa yang ada di sana itu, dan bisa menikmati secara langsung, mulai penyambutan atau ada tarian-tarian daerah. Jadi kita itu seperti berwisata tapi mendapat ilmu tapi gratis, itu enaknya. Tapi karena ada lain hal, jadi saya tidak bisa mengikuti secara luring, tapi tidak masalah, karena apapun itu meskipun secara daring saya merasakan begitu banyak manfaat dari kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka ini, karena saya bisa mempelajari ilmu hukum, saya bisa mengikuti pelajaran manajemen, saya bisa mengikuti prodi advokasi publik, yang mana itu kita akan membahas tentang perkembangan politik, lebih ke politik ya, atau mungkin lebih ke situasi saat ini yang sedang booming atau sedang hot-hotnya di Indonesia seperti itu. Jadi menambah wawasan kita begitu sangat luas. Meskipun di universitas saya itu saya mengambil jurusan atau fakultas FEB yang prodinya itu ekonomi Islam. Kalau tidak ada pertukaran mahasiswa merdeka ini, mungkin saya tidak akan tahu apa itu ilmu hukum, apa itu pasal-pasal, apa itu yang namanya advokasi kebijakan dan lain sebagainya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya akan tutup testimoni kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pemerintah, untuk kementerian juga, untuk Bapak Ibu dosen dari Universitas Mitra maupun penerima saya, Universitas Mitra, penerima saya itu Universitas Sriwijaya, dan PT asal saya adalah Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Untuk kalian yang melihat video ini, semangat, terus belajar, jangan menyerah. Apapun yang kalian inginkan harus kalian dapatkan, harus yang lebih ke positif ya tentunya. Ingat, perjuangan kalian saat ini belum apa-apa. Kalian juga perlu mengingat perjuangan kedua orang tua kalian seperti apa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena belum tentu semua orang yang ada di dunia ini berkesempatan mengikuti perkuliahan, apalagi mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan sampai jumpa.